Selamat datang di podcast NFL satu-satunya di Indonesia. Baik, sama gue Fadil, host kalian di Zero Knowledge Podcast. Selamat datang di Week 10 Review. Nah, gimana nih tim jagoan kalian? Apakah menang seperti tim gue, tim Fadil Ohio, sama tim Noah? Atau kalah terus kayak timnya Oka? Nah, jadi gak pakai lama, kita langsung mulai aja review Week 10. Tapi sebelumnya gue mau kasih tahu beberapa breaking news. Yang pertama ini offensive line-nya Packers, left tackle-nya yang mungkin salah satu left tackle terbaik, aka bodyguard-nya Aaron Rodgers, David Bakhtiari dapat extend kontrak 4 tahun $105,5 juta, yang berarti dia jadi OL termahal di NFL. Wah, yang kedua ini Drew Brees yang kemarin saat lawan 49ers dia cedera beberapa tulang rusuk ya, ribs ya. Iya, ribsnya. Dan katanya paru-parunya juga memar loh. Aduh, ngeri banget. Itu kemungkinan out 2-3 minggu. Berarti Saints saatnya believe in, gimana sih? Jadinya gini. Jadi begini In the W. Jameis Winston. Nah, jadi yaudah kita nggak pakai lama, langsung aja mulai review di Week 10 yang pertama, yang ini ya yang nggak ditayangin sama Mola TV. Yang pertama, nah ini Texans lawan Browns, yang menang Browns 10-7. Kakak, aduh. Gara-gara angin. Aduh. Oh, angin, alasannya angin. Iya. Masih match anginnya kencang masih, cuman kalau iya. Nah, ini Browns skor menang paling kecil sejak Week 8 2012. Nah, terus WFT lawan Lions yang menang Lions 30-27. Ini menangnya di detik-detik terakhir, field goalnya kickernya Lions, Matt Prater dari jarak 59 yards. Ini kalau gue nonton, penyebab field goalnya ini karena Chase Young bikin roughing the passer. Ya, sayang sekali ya. Chase Young tidak sabar ngesek ya. Masih muda. Aturannya juga nggak jelas juga sih sekarang. Iya sih, roughing the passer tuh emang nggak jelas. Udahlah, bodo amat lah kok gue dah. Nah, next ini Jaguars lawan Packers, yang menang Packers 24-20. Tapi ini Packers kemarin sempat kewalahan juga ya. Kemarin Jaguars sempat bikin unreturn touchdown tapi bisa nahan. Packers start 7-2 dalam 2 musim beruntun. Nah, keren. Next, Steelers and Bengals 36-10. Hehehe. Nah, ini Steelers menang 10 game beruntun lawan Bengals ya. Nih mah kalau Bengals next. Ini satu game. Nah, ini kita jadiin bonus game karena ini yang endingnya wah gila sih ini. Mungkin nanti kita ada debat-debat dikit kali ya. Nah, next Raiders on Broncos, rivalry AFC West yang menang Raiders 37-12. Raiders menang 5 game di kandang beruntun lawan Broncos. Terus timnya Nuha ngalahin divisi rivalnya nih Seahawks di NFC West 23-16. Berarti ini 1-0 ya berarti ya lawan Seahawks. 1-0. Berarti ini juga Rams menang 5 dalam 6 game terakhir lawan Seahawks. Wow, berarti ini Russell Wilson ini kryptonite-nya di NFC West Rams ya? Iya, itu Led Rasburg itu kemarin masaknya tumpah itu. Iya, masaknya tumpah. Dan Seattle akhirnya skornya Seattle pun akhirnya skornya jadi di bawah 20 untuk pertama kalinya ya. Iya nih, fakta menarik juga nih. Next, ini Saints lawan 49ers. Yang menang Saints 27-13, yang tadi kita bilang Drew Brees sempat cedera di match ini terus diganti sama Jameis Winston. 49ers ini kalah 3 game beruntun pertama kalinya sejak 2018. Sayang sekali. Terus Dolphins lawan Chargers, ini pertandingan 2 QB yang diambil first round setelah Joe Burrow, Justin Herbert melawan Tua Tagovailoa, yang menang Tua di start ketiganya ya. Wah, gila Tua nih. 29-21. Ini Dolphins start 6-3 pertama kali sejak 2001. Gila. Nah, jadi nambahin dikit boleh ya? Boleh. Jadi kan setelah Tua nih menjadi starter Dolphins, rekor kemenangannya Dolphins itu 3-0. Iya. Setelah Tua masuk. Wah, gila emang. Ini Dolphins bisa jadi playoff contender ya. Nah, ini
tim yang bye kemarin di week 10, Jets, Chiefs, Cowboys sama Falcons. Ya udah, enggak pakai lama, kita langsung mulai. Match pertama di Thursday Night Football kemarin ini Colts lawan Titans, yang menang Colts 34-17. Yang pertandingan ini Titans special teamnya sangat kocak ya. Lawak banget ya. Lawak banget. Ini karena juga punter utamanya yang ini ya, yang pro bowlernya cedera. Jadinya diganti punter lain. Tiba-tiba nih punternya yang pertama nendangnya cuman berapa ya? 12 yard doang ya kalau nggak salah ya. Iya, belasan yards. Belasan yards doang, habis itu touchdown. Habis itu ngepan lagi di block. Hasilnya 2 touchdown. Jadi ya menurut lo, Deal, selain special team Titans kemarin ngaco banget, apa lagi nih yang bikin Colts menang? Gua rasa enggak ya. Gamenya sebenarnya ketat. Oh, ketat ya? Iya. Nggak banyak separasi antara kedua tim. Memang menurut gue momentum swingnya baru pas yang ada block punt aja. Setelah itu baru gamenya agak open. Sebelum itu gue rasa relatively Titans mainnya bagus. Bahkan untuk level game ini, dan sebelumnya ketat aja gitu. Bahkan nggak kelihatan nggak ada beda gitu. Penampilan antara Colts sama Titans. Kan itu udah quarter 3 atau quarter 4 kan si block punt itu. Jadi panjang game sebenarnya gamenya ketat. Maksudnya mainnya dua-duanya sama oke lah. Tapi ya itu kadang-kadang memang kenapa judulnya special team, karena memang spesial gitu. Terus bisa sampai skor akhirnya selisih 3 possession 17 poin tuh cuma gara-gara swing gede aja pas ada block punt itu. Jadi memang seringkali diabaikan si kebutuhan special team itu kan. Yang penting kan orang-orang pasti ngira quarterback dulu lah, offense dulu lah. Tapi ketika main di tim yang selevel, menurut gua penting banget buat special team itu kontribusinya, karena hasilnya bisa kelihatan beda jauh gitu. Kalau ada big play dari special team. Oke. Kak, what's wrong with Titans? Apalagi Derrick Henry sebenarnya kemarin 103 ya. Cuman dari game-game terakhir juga Derrick Henry rada menurun, tapi gimana betul? Selain special team yang ini juga Gostkowski nggak masuk 1 field goal lagi. Iya, dan ya itu juga pengaruh sih, karena momentum, kata Fadil tadi juga benar, momentumnya juga bakal bergeser ke Colts. Apa yang salah dengan Titans ya? Sebenarnya satu mungkin kayak yang gue kasih tahu minggu lalu, mereka kehilangan Taylor Lewan yang which is berdampak gede banget untuk Titans, karena dia offensive line terbaik mereka, dan juga run game mereka juga terlalu banyak kontak behind line of scrimmage juga sih. Jadi Derrick Henry segede apapun dia, sekuat apapun dia, nggak akan kuat untuk ngedobrak segala macam kontak yang muncul di belakang line itu. Dan lagi defense mereka, on defense sebenarnya kemarin sih lumayan. Jadi mereka 4 out of 12 third down ya. Walaupun akhirnya fourth down conversion-nya mereka kebobolan 3 kali dari 5. Jadi game-nya close, defisitnya kecil juga. Cuman karena satu play bisa bikin momentum bergeser, dan momentum bergeser itu adalah punt block touchdown, itu yang bisa bikin sebuah match jadi bergeser momentum ke tim yang bisa menang. Dan satu lagi untuk Colts, kenapa juga mereka bisa jalan offense-nya itu, karena juga mereka running game-nya juga jalan. Walaupun mereka sebenarnya tipe running game mereka adalah mereka riding the hot hands. Mereka banyak-banyak pakai running back yang lagi on fire di game tersebut, which is in this game itu mereka pakai Nyheim Hines. Iya, Nyheim Hines. Nyheim apa? Gue kemarin dari Nyheim. Sebenarnya Nyheim sih, kalau nggak salah Nyheim Hines gitu. Dia skor 2 touchdown juga.
115 scrimmage yards. Jadi mereka riding the hot hands, mereka nggak bikin banyak kesalahan, Rivers no interception, no fumbles, dan defense mereka hold Derrick Henry dan Ryan Tannehill juga. Karena Ryan Tannehill kemarin juga nggak banyak kelihatan berperan besar bagi offense-nya Titans juga sih. Jadi it's the reason why they lost the game. Oke. Nah, Michael Pittman kemarin ini dia ini ya mungkin best player di game kemarin ya. Michael Pittman ini 101 receiving yards, gimana menurut lo? Jadi Michael Pittman ini kan dia kan baru balik lagi dari cedera. Jadi itu game lawan Titans ini adalah game ketiga ya dia setelah injury. Nah, kenapa dia bisa bermain bagus? Nggak bisa bermain bagus. Jadi dia bermain bagus dengan mencetak 7 reception dan 101 yard. Itu juga terbantu karena Rivers-nya. Jadi Rivers nih di match kali ini dia bisa dibilang almost perfect ya. Ya mainnya lumayan bagus lah. Jadi dia bisa dapat start cukup gede, apalagi kan ketika yang after catch-nya yang Michael Pittman yang dia tangkap terus lari ke corner sebelah kanan tuh, yang jadi dia dapat yang after catch yang cukup besar ya. Nah itu yang bikin kenapa dia bisa dapat 101 yards itu sih. Dan juga kan ada satu catch yang itu salah satu key play-nya Colts juga itu ketika itu jadi ya overall Michael Pittman memuaskan lah. Tapi untuk satunya lagi untuk yang di draft untuk running back mereka Jonathan Taylor ini sebenarnya dia bermain menjadi secondary role karena snapnya benar-benar kebagi ya, snapnya sama Nyheim Hines itu kebagi. Kalau compare dari 38 dari Nyheim Hines sama 17 kali snap di Jonathan Taylor, jadi yang benar-benar kebagi. Makanya loadnya Jonathan Taylor untuk kemarin lawan Titans tuh tidak terlalu banyak dapat bola. Walaupun sebenarnya Jonathan Taylor ini bikin 2 fourth down conversion ya. Dan maksudnya kan fourth down conversion memang menjadi key factor kenapa Colts tuh bisa membuat separasi lumayan jauh sama Titans sekarang gitu. Dan untuk defense nih, Julian Blackmon kemarin bikin 1 tackle for loss yang buat Derrick Henry nggak bisa maju. Itu keren banget sih. Itu ya. Tackle for loss. Jadi ya benar-benar faktor dari Henry kenapa salah satunya bisa menurun di match ini karena itu 1 tackle for loss memang cuma sekali tapi gua rasa itu sangat berpengaruh kepada running game-nya Titans ya. Apalagi kalau yang di ujung itu mungkin bukan rookie ya, tapi ya itu sudah cukup memberikan alasan kenapa Henry tidak bermain sebagus biasanya. Oke. Terus ini kalau menurut gimana Julian Blackmon nih kemarin? Kayaknya mainnya Julian Blackmon sempat jadi masuk top 10 juga ya di list rookie ya. Iya, sempat. Julian Blackmon-nya Colts yang gantiin Malik Hooker yang cedera out for season di safety. Iya, benar. Jadi ya memang karena Malik Hooker cedera dan kebetulan posisinya Julian Blackmon adalah safety dan tadi udah gue sebutin. Jadi dia bikin 1 impressive tackle for loss buat nge-stop dari Henry. Jadi makanya gue cukup salut sih maksudnya ngeliat perubahan defensif Colts yang bisa menjadi sangat bagus di musim ini. Julian Blackmon is one of the key part of it gitu. Oke. Terakhir nih kickernya nih Rodrigo Blankenship. Menurut lo apakah salah satu kicker terbaik dengan kacamatanya itu tuh? Respect the specs katanya tuh. Kalau mau dibandingin sama rookie kicker yang udah di draft ya, nasibnya memang yang paling mujur, yang paling bagus sih ya Rodrigo Blankenship ini. Sam Sloman di Rams di draft, sekarang udah di-cut. Jadi memang benar sih kata Fadil Ohio tadi. Ketika sebuah match itu lagi benar-benar mentok, special team itu bisa menjadi pembeda. Dan makanya Rodrigo Blankenship ini bisa gue katakan is a pure game changer kalau di kicker untuk rookie sekarang sih ya. Aplikasinya bagus soalnya. Oke. Nah, ini faktanya Colts lawan Titans ini Colts 28 kali menang, 9 kali kalah lawan Titans di regular season sejak 1998. Wow, ternyata Colts lumayan mendominasi Titans ya.
Karena ada Peyton. Nah, karena Peyton. Oh iya, karena Peyton juga ya. Sama Luck juga ya kan? Karena ada Andrew Luck juga pas itu ya. Nah, next week ini Colts lawan Packers. Wah, ini seru ini. Lumayan sih menurut gue. Colts lawan Packers. Jadi buat tuh semua yang yang bilang Fadil Ohio tobat masukin Colts, mikir lagi deh. Mikir lagi deh. Mungkin Fadil Ohio mau ngasih penjelasan gitu kenapa bisa kasih sedikit klarifikasi. Nah, tuh Dil, boleh Dil. Silakan Dil. Ya, nggak klarifikasi ya, tapi kan biasanya gue buat power ranking tuh ngambil value dari EPA ya. EPA itu kan semacam metrik ngukur berapa besar impact dari masing-masing side of the ball gitu ya, baik offense maupun defense. Kalau ditarik emang di minggu-minggu awal tuh nggak ada lawannya si Colts itu untuk soal production dari defense-nya emang juara banget gitu. Cuma ya kita lihat lah beberapa minggu terakhir ini kalau raw value-nya memang masih nggak ada lawannya, tapi as season goes on ya, kita perlu membandingkan juga sebenarnya seberapa besar production itu dibandingkan dengan biasanya lawan siapa gitu kan. Itu lumayan penting dalam mengukur production gitu, karena di awal-awal musim Colts dapatnya lawannya yang memble gitu offense-nya, jadi kelihatannya agak inflated gitu productionnya. Itu kenapa di 2-3 minggu terakhir Colts nggak masuk ke power ranking gue mencoba membuat metrik yang agak bebas dari kebergantungan lawan. Kemarin ada yang mention di Twitter soal penggunaan difference ya antara biasanya lawannya skor berapa sama mereka week itu skor berapa. Tapi memang datanya baru available belakangan ini karena baru valid setelah datanya lumayan banyak. Jadi ya kita lihat aja ke depannya kayak gimana performa Colts. Bagus, jelas bagus. Cuma kita nggak tahu apa sebagus itu atau itu inflated sama lawannya di awal musim yang emang jelek-jelek. Oke. Nah, kalau Titans lawan Ravens, lumayan nih. Kalau misalnya Titans gak bisa stop Lamar yang kemarin kalah lawan Patriots, yang nanti bintang tamunya kita bakal datengin nih dari sekte Patriots. Nah, ini bahaya nih Titans bisa nggak masuk playoff karena nih seeding playoffnya di AFC lumayan ketat nih. Nah, jadi kita lihat next week. Nah, pertandingan selanjutnya ini Buccaneers lawan Panthers 46-23 dan ini Skorigami. Akhirnya warga Skorigami bisa merayakan Skorigami karena ini skor terunik ke 1060 sepanjang sejarah NFL. Nah, yes. Wah, gila, gue sebagai warga Skorigami juga sangat menangingami juga sih. Jadi ini gimana nih menurut lo, Dil? Yang bikin beda banget nih dari kemarin lawan Saints yang benar-benar dibantai total, sama sekarang lawan Panthers bisa menang lagi, bikin skor lebih dari 30 poin. Dan kemarin juga Ronald Jones bikin 98 yards rushing touchdown kan. Nah, gimana menurut lo? Menurut gua kualitas defense-nya beda ya antara Saints sama Panthers. Menurut gua Panthers masuk musim ini ada unsur coba-cobanya. Apa yang dipakai defensively oleh Panthers menurut gua kita nggak tahu ya apa itu proven atau enggak. Sering banget lihat kayak Panthers cuma ngeras 3 dan ngedrop 8 dan itu berkali-kali, atau kadang-kadang ada 3 safety di tengah lapangan gitu. Emang metodenya Panthers ini relatively new dan kita nggak tahu apa itu bisa survive di level NFL. Ini merupakan defense yang lumayan umum di level college, tapi kita nggak tahu apa ini bisa jadi something gitu di level NFL. Itu satu gue rasa karena masih baru juga di bawahnya, baru tahun ini doang. Kita nggak bisa tahu, itu kan predominantly zone ya. Kalau
Brady ngelawan zona ya gampang lah. Tinggal carve it up aja gitu kan, terutama karena memang dia punya weapon yang banyak banget sebenarnya. Kalau dari minggu sebelumnya pas lawan Saints, gua rasa ada isu soal play calling ya, kayak apa yang mereka mau lakukan di dalam game itu ya bisa dipertanyakan lah. Tapi kalau menurut gua kalau lawannya beda level kayak lawan Panthers week ini nggak masalah itu. Artinya menurut gua tetap flawed, ada flaw-nya dari segi approach offense-nya Buccaneers. Cuma kalau level talent-nya jauh banget, gua rasa nggak jadi masalah. Oke. Nah, kalau lo Kak gimana Kak Panthers nih? Kan kemarin CMC juga nggak lagi-lagi cedera ya. Aduh. Tapi kemarin juga Robbie Anderson ketahan banget, justru di Jamor yang lumayan. Tapi gimana menurut lo kemarin? What's wrong with Panthers? Sebenarnya kalau gua sorry gua potong. Gua merhatiin itu Panthers itu benar-benar kayak jatuh banget pas pas Teddy Bridgewater yang keseknya lumayan jauh tuh. Oh, iya. Nah, kalau menurut lo gimana? Itu juga. Secara match sih juga sebenarnya dekat sih, ya nggak ketat dibandingkan dengan skor yang ditampilin di boxnya. Defense-nya Panthers ini juga mostly kan kebanyakan ada rookie, ada campuran sama practice squad player, ada second year player, terus juga ada pemain-pemain yang ngambil nyomot dari pemain dari tim lain, yang sebenarnya sih mereka kan juga kebanyakan kayak kata Fadil tadi, mereka banyak main zone dan tipe-tipe zone soft gitu, dan mereka banyak yang lebih drop ke dalam dibandingkan main di tengah aja. Dan linebacker core mereka juga lumayan kena damage juga gara-gara Kuechly cedera pensiun, Luke Kuechly. Jadi kombinasi antara pemain yang masih pada belum mateng, terus defense yang tipe zone defense yang benar-benar gue nggak mau bilang nggak physical sih, tapi kayak mereka gampang banget dihajar sama smash mouth player gitu, kayak running back atau kayak tight end yang bikin mismatch dari line of scrimmage. But overall sih gamenya itu ketat juga sih, karena mereka masih in one possession game di fourth quarter, masih 32-23, yang seharusnya gue nggak setuju kenapa mereka harus ambil 2-point conversion di saat itu juga. Harusnya mereka kenapa nggak ambil extra point dan keep it one scoring game. But it is what it is. Dan kemarin Brady balik lagi ke form juga karena ya lawannya zone defense, dan kalau Brady lawan zone defense itu udah wassalam ya. Dan weapon mereka juga udah chemistry-nya udah mulai dapat lagi. Mereka udah tahu mau masukin Chris Godwin kayak gimana role-nya, mau masukin Antonio Brown kayak gimana ntar role-nya. Terus Ronald Jones sama Leonard Fournette juga diutilize akhirnya, karena kemarin mereka udah abandon running game-nya dari sejak awal pertandingan. Mereka cuman 4 rushing attempts. So game plan sih semua berjalan sesuai apa yang direncanain sama dari Buccaneers dan Panthers. Panthers gue mau bilang bahwa mereka itu adalah the best bet team, karena mereka itu under 500, rekor mereka sekarang 3-7, tapi kekalahan mereka selalu dekat-dekat, selalu ketat-ketat skornya. Jadi kalau yang gue coba lihat sekarang kan skor mereka kebobolan defense, margin kekalahan sama margin kemenangan mereka kan kayak cuman ada yang 4, ada yang 2 possession. Lawan Buccaneers juga sih. Kemarin lawan Chiefs mereka bisa cuman kalah 2 poin. Terus lawan Falcons cuman kalah 1 touchdown. So mereka tim muda sih, ini tim muda,
dengan QB yang bukan tipe elit kayak Mahomes, Rodgers, atau Wilson, tapi ini tim muda yang potensinya ada, personelnya ada, weapon juga ada, defense yang mungkin perlu mereka lebih invest lagi musim depan kalau misalkan mereka udah masuk off season. Oke. Kalau menurut lo dari Panthers rookie-nya kayaknya banyak sih tuh. Banyak sih lumayan. Cuman kalau rookie favorit gue kan di Panthers si Jeremy Chin. Cuman kemarin Jeremy Chin ngejar Ronald Jones pas 58 yard rushing touchdown juga nggak ngejar kan. Nah tapi kalau ini deh yang tim menang dulu aja deh di Buccaneers, menurut tuh gimana nih si performance-nya dari Antoine Winfield Jr.? Ya sebenarnya sih kalau misalnya untuk menilai Antoine Winfield sendiri untuk match kemarin sih, sebenarnya permainan dia sih bisa dibilang nggak terlalu istimewa ya. Jadi dia cukup sering bermain out of position ketika defensive coverage di Antoine Winfield cukup sering out of position dari posisinya dia sebagaimana aslinya. Jadi ya sebenarnya sih untuk menilai satu pemain sih sebenarnya nggak bisa langsung begitu aja. Tapi kan secara overall kan the Bucks defense was doing great gitu. Jadi ya mungkin bisa dibenerin lagi ya untuk Buccaneers. Tapi untuk Panthers nih yang sebenarnya case yang lebih menarik sebenarnya mau gue bahas ini adalah di Panthers. Jadi kan banyak banget rookie yang dimainin sama defense-nya Panthers. Di depan ada Bravion Roy tuh kan, siapa lagi tuh Bravion Roy, Yetur Gross-Matos, Derrick Brown nomor 7, cornernya Troy Pride, safety-nya Jeremy Chin, terus edge-nya Yetur Gross-Matos. Nah 4 orang ini sih bermainnya barengan ya, at least tuh ada 46 kali snap defense tuh mereka main bareng. Terus juga ada lagi Sam Franklin tuh, siapa lagi tuh? Banyak banget ya. Banyak banget rookie-nya. Jadi tadi benar sih yang dibilang sama Oka. Jadi defense-nya Panthers sih masih quote-unquote tuh masih coba-coba. Karena mereka tahun kemarin kan juga Luke Keke hilang, banyak banget personal defense yang cabut-cabut juga. Jadi defense-nya ini masih diraba gimana sih caranya defense-nya bakal settle. Gimana caranya dengan mereka mengandalkan rookie. Of course mengandalkan rookie itu sangat gak cukup. Butuh namanya udah pasti butuh pemain-pemain yang berpengalaman. Tadi yang dibilang skema college yang bermain zone seperti itu nggak akan kuat kalau bermain di NFL. Apalagi lawannya sekarang Tom Brady yang mastermind zone coverage. Apalagi Tom Brady punya weapon yang sangat-sangat eksplosif banget lah. Mike Evans nggak perlu sebutin lagi sebenarnya. Tapi kalau mau disebut lagi ya Mike Evans, Chris Godwin, Rob Gronkowski, Antonio Brown. Lu ngelawan mereka pakai zone coverage college, ya wassalam. Itu sih. Ngomong Antonio Brown tiba-tiba congek kuping lo. Langsung merasa ada yang terganggu gitu ya. Iya, langsung tiba-tiba gatel congek kuping lo. Gemeteran gue. Next week ini Buccaneers lawannya. Wah, ini lawan timnya Nuh ya di prime time lagi. Monday Night Football. Ini ya tapi Buccaneers prime time Buccaneers sucks masalahnya. Jadi gue bahkan milih Rams gitu. Tapi bisa jadi break loh karena nanti kan kita akan bahas Vikings lawan Bears ya. Nah itu kekalahannya kalau Monday Night Football kan sucks kan. Nah dia juga sekarang 1. Nah itu nanti ya. Nah kalau Panthers next week lawan Lions mungkin bisa bounce back kali ya kalau misalnya nggak bikin salah-salah lagi. Ini katanya Teddy Bridgewater juga katanya cedera tapi kemungkinan besar bisa main nih lawan Lions. Nah sama faktanya ini kemarin Ronald Jones yang bikin 98 yard rushing touchdown itu terjauh dalam sejarah Buccaneers. Nah, jadi itu match Buccaneers dan Panthers. Next, aduh, ini gue mau bahas sebenarnya gimana ya? Eagles lawan Giants, menang Giants.
Dunning, gue bingung nih. Siapa sih yang mau menang NFC East? Ampun dah. Yang mau lolos playoff siapa? Yang mau lolos playoff siapa sih? Jadi gimana dia menurut tuh Giants nih? Ya Daniel Jones yang kemarin ini ya bikin rushing touchdown juga, mungkin buat nge-redeem yang kemarin dia kesandung pas lawan Eagles juga kan. Nah. Iya kan? Ini rekor 1-1 lagi sekarang. Iya juga ya. Iya makanya. Nggak, berarti redeem. Nah, gimana deh tuh kalau dari Giants kemarin? Yang gue lihat sih mainnya bagus aja ya. Maksudnya, Bagus, bener ya bagus. Yang gue lihat malah ada berapa ya? 3 atau 4 lemparan deep gitu yang goal aja gitu, dan lemparnya bagus-bagus si Daniel Jones. Menurut gue itu yang ngebuat perbedaan sih. Mereka punya explosive play dari passing game. Daniel Jones emang bisa lari gitu. Jangan terpaku stereotype, white guys kan. Emang ngebut ya. Jangan dilihat orang kulit putih larinya pasti lambat, quarterback. I think he's one of the better running quarterbacks gitu. Kayak dia sama Josh Allen itu bisa lah disaingin sama. Sama Josh Allen ya. Gocekannya nggak sampai selamar ya, tapi mereka both bisa lari gitu. Build-nya kan mirip sama mirip sama Cam Newton gitu kan, gede, tinggi, terus bisa lari gitu. Jadi gua rasa memang Daniel Jones is a legit guy that can run. Terus gua lebih salut sama ini sih, sama passing game-nya dia. Menurut gua itu ada beberapa shot yang dia take dan lemparannya bagus-bagus. Kayak kelihatan bagus banget gitu. Dan belakangan kan offense-nya Giants dapat semacam kritikan ya, kayak diejek-ejek gitu kan, offensive coordinator-nya busuk. Tapi credit to them, actually they have designed some nice things gitu. Menurut gua tim yang bagus tuh adalah tim yang bisa tahu gitu kapan harus ngelempar bola deep and take calculated risk, dan menurut gue itu dilakukan oleh Giants kemarin. Oke. 3 kali rasanya. Oke. Nah, Kak gimana Kak? Eagles, ngapa sih? Gue pun juga masih nyoba nyari kenapa Carson Wentz menurun banget juga sih, karena kenapa turnover-nya bisa senaik itu, karena pas 2-3 tahun pertama itu dia bukan tipe quarterback yang bikin banyak kesalahan loh. Jadi turnover-nya nggak sebanyak sekarang. Dan ya kayak beberapa hal yang kita omongin tentang Eagles dalam minggu-minggu sebelumnya, ya online mereka emang rusak juga sih karena cedera. Iya. Dan defense mereka sebenarnya nggak terlalu jelek kalau gue lihat sih, karena mereka tetap stick to what they have. Mereka masih punya pass rusher yang bagus-bagus, masih ada Fletcher Cox, Brandon Graham, Derek Barnett juga. Jadi on defense, especially in the pass rush, sebenarnya personelnya hampir sama dengan musim lalu dan musim-musim sebelumnya. Penalties Eagles bermasalah juga di game ini. Mereka sampai 11 kali penalti. 11 kali banyak banget ya. Jadi itu costly banget buat mereka. Jadi ada beberapa penalties mereka di third down yang bikin mereka harus mundur 5-10 yard. Sampai di pertandingan ini mereka nggak bisa convert satupun dari third down. Iya, 0% loh, gila. 0 dari 9. 0 dari 9, dan juga fourth down conversion mereka juga ya 1-3, oke lah ya, oke gitu. Apa ya? Ada yang sempat bilang bahwa Wentz is done, ada yang bilang sih. Dan gue kalau misalkan harus jawab itu adalah yes and no, karena
turnover yang banyak di musim ini dari Wentz itu juga karena dia nggak berani untuk keluar out of pocket kayak biasanya sebelum cedera. Jadi dia kan ada riwayat ACL juga dan juga dia ya takutnya karena dia udah sign kontrak gede, dia nggak mau ambil risk yang berbahaya untuk dirinya sendiri juga. Jadi dia banyak stay in pocket, banyak get rid of the ball quickly, dan pada akhirnya pressure yang banyak juga dari offensive line yang tadi banyak injury juga bikin decision makingnya Carson Wentz juga bermasalah. Jadi dia terlalu banyak maksain lempar ke receiver yang udah dijaga ketat atau dia ngambil read yang salah. Jadi masalahnya di situ pertama dari Carson Wentz dan juga running game mereka juga it's okay. Walaupun juga lawan Giants yang sebenarnya middle of the pack juga untuk run defense-nya. Kemarin Miles Sanders juga 85 yard ya. 85 yard. Boston Scott juga 1 touchdown dari yang 56 yard rushing touchdown. So overall banyak flaws-nya game ini dari dua tim juga. Cuman ya New York Giants bisa manfaatin keadaan dan juga mereka bikin less mistake dibandingkan sama Eagles. Oke. Nah, ini kan kalau rookie Jalen Reagor ya. Ini kan kemarin Reagor itu 4 kali nangkep 47 yards ya. Nah, ini kan kalau dari kemarin kan Eagles pasti taunya Travis Fulgham kan yang lagi meledak banget. Tapi Reagor kemarin angka 4 kali, menurut lu apakah Wentz udah mulai ganti ke Reagor buat lempar bolanya? Well, sebenarnya gini, Jalen Reagor dengan keberadaan Jalen Reagor di offense-nya Eagles tentu akan menambah opsi Carson Wentz untuk receiver siapa yang bakal dia targetin. Tapi dia kan cuma nangkep 4 kali dan receiving yard 47 kali. It wasn't a pretty performance for the Eagles passing offense gitu. Jadi emang sebenarnya dengan keberadaannya Jalen Reagor tentu akan menambah variatif. Tapi kan kalau memang misalnya lu cuma mengandalkan 2 receiver aja, Travis Fulgham sama Jalen Reagor, it's not enough gitu. Masalahnya tight end lu cedera semua, Zach sama Zalad Gordon, dan offensive line-nya Carson Wentz itu berantakan yang proteksinya. Sorry, koreksi dikit loh. Yang kalau Dallas Goedert kemarin main sih. Oh main ya? Oke. Richard Rodgers yang cedera. Iya kemarin. Jadi maksudnya dengan opsi tidak mengerti. Dengan opsi minimal dari receiver-nya Carson Wentz itu ya susah sih sebenarnya. Apalagi kan tadi disebutin sama Oka juga terlalu sering Carson Wentz membuat turnover, either dia keluar pocket kena sack. Ya sebenarnya the key problem is Carson Wentz. Kenapa dia bisa menurun itu? We never know gitu. Itu kunci permasalahan sebenarnya di Carson Wentz sendiri. Oke. Nah, itu review dari Eagles lawan Giants next week. Kenapa ya ditayangin ya nih match ya? Divisi. Tapi jangan marahin. Ini udah week 10 dan NFC East semua timnya total win-nya sama dengan week saat ini. Jadi ya udahlah. Ampun dah. Pusing gue liat NFC East. Nah, next week ini Giants bye ya, Giants. Iya, Giants bye. Kalau Eagles lawannya Browns. Nah, ini ini waduh ayo. Gimana nih dia? Gimana ya? Prediksi kecil-kecil aja, prediksi dikit-dikit aja. Apakah akan ada kejutan gitu atau gimana? Nggak tahu, Nggak tahu ya. Tegang ya. Tapi ya Myles Garrett mah ya bisa lah kayaknya ya. Bisa sih. Nah, ini faktanya juga Eagles lawan Giants ini. Eagles tuh, di ini aja gue lihat nih ya. Eagles tuh faktanya cuma simpel aja. Eagles dengan rekor 3-5-1 peringkat pertama di NFC East. Udah. Gak ada lagi fakta yang lain. Asli. Udah itu aja.
Selesai udah. Yang di playoff contention tuh yang lain tuh kalahnya cuma 3 ya. Kalah 3-2, 1. Ini Eagles menang 3. Menang heran gue. Dah next dah kalau NFC East next. Nah ini dia. Ini mungkin play of the season ya. Saat Kyler Murray di detik-detik terakhir snap, lari ke kiri, hampir kena sack, lempar bola, Hail Mary ke mantan pemainnya Oka, langsung touchdown. Cardinals gila, dijagain 3 pemain defender Bills yang mungkin face of the Bills-nya kali ya. Jordan Poyer, Micah Hyde, Tre'Davious White, dan DeAndre Hopkins bisa nangkep bola. Touchdown wah Deal, gila bentar sih gua. Deal, motong dikit Deal. Kenapa? Kayaknya air matanya mulai keluar gitu. itu Oka pas lihat ini ya pas lihat receiving touchdownnya DeAndre Hopkins, itu dia langsung ke ini ya, ke taman bunga. Cari bunga udah kelopak-kelopak aja. Kapan Nuk balik dong. Nggak mau tetap ini move on. Nuk balik dong. Tapi ujungnya Nuk balik dong dia deh. Nggak bisa move on dia. Tapi kalau ini dari lo selain catch gila itu, tapi nanti pas akhir-akhir gue mau bikin sebuah debat nih. Tapi dari lo gimana performance Cardinals? Apakah dengan performa kayak gini mereka layak buat menang NFC West karena Cardinals lagi mimpin NFC West? Ini Cole Beasley 109. Wah gila, Cole Beasley sama Stephon Diggs. Beasley 11 kali nangkep, Diggs 10 kali nangkep loh. Gimana tuh? Menurut gue nggak tahu ya. Kalau menurut gue as a team mainnya biasa aja. Cardinals despite menang banyak, kalau menurut gue mainnya belum bagus. Karena mereka punya problem di red zone execution, dan menurut gue itu indikasi tim yang offense-nya belum jalan. Mereka tuh banyak banget sebenarnya bergantung sama Kyler Murray itu. Di play terakhir juga itu kan sebenarnya Murray itu harusnya kena sack gitu. Kalau nyaris dikit lagi. Kalau Kyler itu udah sack, udah beres gamenya gitu, dan beberapa kali juga di play lain juga banyak yang kayak gitu. Online-nya jelek banget. Terus kemudian ya banyak lah mereka di bail sama pemain-pemainnya yang memang jago-jago gitu. I don't know whether it's sustainable or not gitu. Jadi gue nggak tahu apa itu bisa dipertahankan dalam jangka panjang atau dan credit to them ya, maksudnya mereka punya pemain yang bagus, bisa dikumpulin gitu, dan itu kerja front office-nya yang bagus menurut gue. Yes, more than anything sih gue rasa sebenarnya mereka underwhelming ya, underperforming lah gue rasa, terutama dari coaching staff-nya. Gue nggak ngelihat game plan yang concise sebenarnya. Cuma ya itu tadi, balik lagi talentnya beneran bagus gitu, baik di offense maupun di defense. Di defense-nya menurut gue udah mulai ada identitasnya ya. Mereka suka nipu orang pakai blitz nggak jelas gitu. Terus ya gitulah, gue rasa offense-nya nggak sebagus yang digembar-gemborkan orang, but it has actual outcome gitu, poinnya ada. Oke. Nah, ini kalau nonton, ini Oka saking gak kuatnya melihat mantannya bikin catch touchdown, dia sampai off kamera loh. Aduh, Kak. Ini dia lagi nangis nih udah. Tadi gue dengar demi gitu. Kak, hidupin lah kameranya lah, Kak. Kak, gue nggak bahas tim. Gue jelasin dikit tuh. Tadi itu tiba-tiba rumah anjret kan, dan juga gue nggak dapat koneksi dari
Tuh. Ngadet lagi tuh. Itu efek dari ini nih, nggak bisa move on dari Nuk nih kayaknya nih di home. Nah, jadi berarti sambil nunggu Oka reconnect lagi. Nah, ini dia masih reconnect dah. Langsung aja deh. Nuk, kalau dari rookie siapa ya? Nuk, rookie nggak ada ya, Kak? Oh, Isaiah Simmons masih nggak kelihatan juga sih sebenarnya ya. Walaupun nggak kelihatan, cuman Isaiah Simmons ini udah mulai membuat impact lah, start to make impact. Dia satu tackle for loss lagi kemarin. Iya, dan bagian satu tackle for loss. Cuman memang dia role-nya tuh masih limited ya, masih secara play dia bermain 28 snap doang. Emang tapi dia bikin blitz, 6 blitz, tapi kan gue agak sedikit menyulitkan alis ya dengan play-nya defense-nya Cardinals. Ini kenapa segaris terus duanya langsung lari ke belakang gitu, itu ini play apaan nih? Kan ada beberapa play dari Cardinals yang seperti itu, jadi semua tuh linebacker sama defense depan itu semuanya lurus, semua segaris gitu, dan dua tuh tiba-tiba lari ke belakang itu, ini apa? Gue sempat mikir ini tuh play apa? Tapi ya somehow it's effective gitu. It's effective buat ya untuk stop passing play-nya dari beberapa play dari Bills. Itu efektif. Cuman memang kalau menilai dari Isaiah Simmons memang belum terlalu kasih impact. Cuman it starts to mulai kasih impact kepada defense-nya si Cardinals. Dan juga kan kalau misalnya kita ke Bills, Zach Moss sama Davis nih lumayan bagus. Moss-nya itu dapat 7 carry untuk 19 yard, terus juga ya defense-nya juga oke lah. AJ Penasa memang ya belum terlalu ngasih impact yang banyak, wajar lah. He's still a rookie, he still have a time to improve gitu. Oke. Kak, apa? Tuh, disebut nama mantan langsung deh, koneksi internetnya langsung ngadet. Ya udah deh, Bills gimana Bills? Bills gimana nih? Loh, nggak apa-apa, mau ngomongin Hopkins juga boleh. Iya. Tapi kalau menurut gimana Bills? Nih Josh Allen juga bikin 2 interception loh. Cuman dia kedua receivernya lumayan juga kemarin mainnya. Tapi gimana menurut lo? As a whole ya. Jadi emang dia nggak banyak dapat look di outside juga dari Josh Allen. Jadi Josh Allen nyoba ke sideline throw tapi nggak dapet. Akhirnya dia bikin calling play-nya yang banyak drag route, banyak yang manfaatin yak-nya dari Cole Beasley sama Stephon Diggs. Jadi mereka nggak terlalu banyak main deep, tapi mereka banyak mainin di middle of the field, di mana linebacker-nya Cardinals pun juga on pass coverage nggak bagus. Kekuatannya Cardinals kan kalau defense lebih ke defensive back-nya mereka. Ada Patrick Peterson, Buda Baker, ada Byron Murphy juga. But Bills ini juga mereka nggak kecuali 2 interception tadi itu juga mereka nggak banyak bikin kesalahan juga. Jadi mereka call the right play dan juga mereka punya quarterback yang as a quarterback lebih develop dibandingkan quarterback dari Cardinals. Ya, karena Josh Allen untuk sekarang is a better passer dari Kyler Murray. But overall sih mereka sebenarnya bagus. Sebenarnya bahkan mereka kan juga leading dengan sisa 34 detik di fourth quarter, itu juga bagus. Ya perbedaannya ya ada di satu catch itu aja sih. Dan mungkin ada yang bakal bilang bahwa Bills overrated atau Bills division leader yang nggak konsisten lah, atau lawannya yang enteng-enteng. Ya nggak ada salahnya punya lawan enteng lah, nggak ada salahnya punya lawan enteng, dan juga rekor mereka juga mereka masih leading division juga. So mereka itu good team, tapi mereka bisa ke-expose sama tim-tim yang punya gaya unik
dalam bermain mereka. Kayak Bills pernah kalah juga lawan, gue coba cek juga, lawan Titans sama lawan Chiefs. Jadi mereka kalah dengan lawan good team, dan juga kalahnya sebenarnya kecuali lawan Titans itu sebenarnya termasuk kompetitif semua, kalahnya tipis-tipis. So bukan akhir dari segalanya lah kekalahannya. Oke. Berarti, nah yaudah, gue mau mulai buka debat dulu ya. Yang pertama dulu, kalau menurut kalian bertiga, apakah ini match of the season? Menggeser mungkin Cardinals lawan Seahawks kemarin? Langsung jawab aja. Gue masih pegang Cardinals Seahawks sih. Cardinals Seahawks kalau dibandingkan sekarang. Karena catch-nya itu sebenarnya udah Hail Mary to the prayer all itu kan. Jadi udah mengandalkan sedikit faktor luck juga. Dan kalau dibandingkan dengan Cardinals Seahawks itu lebih close dan juga lebih entertaining to watch kalau gue. Dil, menurut lo gimana, Dil? Match of the season? Di luar belakangnya biasa aja sih. Gue nonton excitement-nya nggak sebesar itu gitu. Jadi kayaknya masih Cardinals Seahawks kan kayak kemarin dari awal sampai akhir tuh beneran asik gitu kan. Banyak hal yang terjadi gitu kan. Kalau ini gue feel-nya baru pas terakhir aja itu drive-nya yang touchdown-nya Diggs terus baru dibalas sama Murray. No, gimana? Kalau sebenarnya sih kalau mau dihitung play to play sebenarnya jelas Cardinals Seahawks tuh jauh lebih menarik ya. Maksudnya in terms of what happened in that match itu benar-benar banyak banget kejadiannya, entah itu apalagi ada satu play yang di game Metcalf itu juga jadi one of the key factor. Tapi emang match kali ini biasa aja, tapi memang intensnya tuh baru di menit-menit akhir gitu. Okay. Ya intensnya baru ketika di menit-menit akhir, di kuarter akhir. Di Stephon Diggs tuh juga Kyler Murray yang lari ke kiri, yang udah kita tahu lah. Itu sebenarnya quote unquote asal lempar aja sih itu. Asal lempar, semoga ada yang nangkep. Ya kebetulan aja ada DeAndre Hopkins di sana kan. Ini ya udahlah gitu. Sebenarnya masih ada sama si Hop. Itu Kyler ngejok tuh di Twitter tuh. Mungkin ada Hopkins di sana gitu. Ya udah lempar aja. Iya. Untung ada kan? Untung ada. Nah. Terus yang terakhir, dengan catch itu apakah DeAndre Hopkins WR terbaik di liga sekarang? Kak, jawab dulu. Memang dari 2018 masih di Texans, udah ada Watson yang full season. Ya iyalah, wide receiver terbaik. Mungkin saingannya 2019 kan ada Michael Thomas. Musim ini ada Davante Adams. Terus siapa lagi? Sebelumnya pernah ada Tyreek Hill. Atau misalkan Antonio Brown, Julio Jones, kayak gitu-gitu. But overall sih, kalau konsistensi, karena mungkin sebelum ada Watson, Hopkins nggak begitu kelihatan karena ya quarterback-nya kita jelek-jelek. Dari 2014 sampai 2016 kita rolling quarterback room-nya itu selalu ganti-ganti antara Brian Hoyer, terus pernah juga Ryan Mallett, pernah kita eksperimen sama Osweiler, pernah juga sama Mr. Savage tuh, Tom Savage. Itu adalah masa kegelapannya Texans, walaupun kita sebenarnya kita masuk playoff di situ. Iya, pas sama Savage ya? Iya, sama Osweiler kita masuk playoff. Iya, Osweiler juga iya. Ngalahin Raiders lagi. Kalahnya sama Patriots waktu itu. So, Hopkins sebenarnya udah termasuk yang bisa dikatakan elit itu udah dari 2015. Dari 2015, tapi orang nggak banyak ngomongin tentang dia karena dia nggak punya quarterback yang jelas. Oke. Nah, Deal, gimana Deal? Best WR, best wide receiver of the league?
Atau masih ya kayaknya Davante Adams ya. Kayaknya Julio Jones deh gitu. Gimana menurut lo? Season ini either him or Davante ya. So far. Tergantung stylistically apa yang lu prioritasin di WR aja sih. Kalau menurut gua karena gua memberi nilai agak besar soal artistik, ya gua sih put Davante Adams slightly above him lah. Davante Adams sedikit di atas DeAndre Hopkins ya? Ya karena lebih artistik kalau lihat gaya mainnya gitu. Route runningnya juga gitu ya? Iya belok-beloknya lebih indah lah, lebih ninggalin orang gitu kan. Kan kalau Hop kan terkenal mainnya lebih fisik. Maksudnya dia separation nggak segitunya ya, kayak di Hail Mary itu kan kelihatan nggak ada separation ya, orang dari kelilingin sama orang. Tapi at the end of the day he came down with the ball gitu. Kalau itu yang lu prioritasin buat WR, ya I guess there's no one better than him gitu. Untuk contested ball, he's not like he doesn't jump that tall, he doesn't jump that high gitu kan. Dia bukan orang yang loncat paling tinggi, dia bukan yang badannya paling gede, he just gets it done. So kalau itu yang diprioritasin, I guess he has a claim to be the best wide out in the game. Oke. Gimana? Hopkins WR terbaik di liga sekarang? Kalau mengaca dari ini ya NFL Top 100, DeAndre Hopkins sih cuma nomor 2. Walaupun dia sebenarnya nomor 8 dari 100, cuma untuk urutan wide receiver dia kan nomor 2 di bawah, cuma slightly di bawahnya Michael Thomas. Tapi kalau mau lihat dari ability-nya DeAndre Hopkins, he's more to all-rounder wide receiver. He can do anything as a wide receiver. Mau slot route bisa, deep route bisa, contested catch bisa, spectacular catch bisa, walaupun nggak istimewa amat gitu loh. Jadi kalau misalnya dibandingin kayak Julio Jones yang punya benar-benar punya kelebihan di physicality, kalau Davante Adams di running route-nya dia yang lebih bagus, kalau misalnya Michael Thomas di slot receiver-nya dia DeAndre Hopkins sebenarnya nggak terlalu bagus di antara. Jadi dia tuh balance. He can do anything but he not good at anything. Jadi balance, maksud gue dia tuh benar-benar kayak berbeda yang balance. Lu bisa mengandalkan dia di situasi apapun. Makanya kemarin dia bikin catch itu sebenarnya itu bukan salah satu ability-nya dia, but he did that gitu loh. Jadi ya untuk musim ini gue rasa di NFL Top 100 tahun depan dia yang akan nomor 1 di wide receiver. Oke. Dikit nambahin lagi Dil. Kalau tentang Hopkins itu gue ngelihatnya dia kayak kalau comparison-nya itu adalah kayak teammate-nya sekarang, Larry Fitzgerald. Gila, karena Larry legend ya. Kedua pemain itu mereka nggak cepet banget, nggak kenceng, tapi mereka is a physical wide receiver. Mereka juga tipe-tipe possession wide receiver juga, dan mereka punya hands yang jarang banget bikin drop. Dan terutama di 2018 juga Hopkins mungkin pernah dengar statnya, Hopkins cuman drop 1 pas target. Ya, nggak ada dropnya, betul. Makanya dia jadi most valuable wide receiver di 2018. Dan 2019 sama dengan Larry juga, dia dieksperimen untuk jadi slot receiver. Jadi dia banyak main di inside, dia banyak main di slot, dapat target dari situ. Akhirnya mungkin Houston juga ngelihatnya dia coba lagi mainnya lagi di outside aja lah. Yaudah. Walaupun sebenarnya di slot juga dia sama bagusnya. So comparison-nya ada di situ, dan makanya waktu dia di trade ke Cardinals, ya gue kayak sebagai fans Texans ya kecewa juga. Cuman karena mungkin kayak agak ada takdirnya gitu loh, kayak dia main bareng pemain yang mirip, yang mungkin predecessor-nya dia, kayak yang mirip dia tapi mungkin lebih senior. Jadi ya bahagia lah untuk dia, bahagia. Berarti memang tidak ditakdirkan untuk bersama ya. Iya.
Nah, gimana kalau menurut kalian, apakah DeAndre Hopkins best receiver in the league? Langsung aja tulis di komen kalau nonton. Kalau misalnya yang dengerin di Spotify langsung bahas aja di line up chat ya. Nah, next week Cardinals lawan Seahawks ya di Thursday Night Football. Wah, tuh main Thursday Night Football seru ya. Buat NFC West nih. Terus Dan kemarin juga mereka juga prime time kan? Iya, makanya ini enak banget ya prime time 2 kali ya. Nah, terus ini juga Bills next week lawannya Bills bye ya, Bills. Iya, Bills bye. Oke, Bills-nya bye. Next ini Vikings lawan Bears menang 19-13 dan akhirnya Kirk Cousins menang juga di Monday Night Football setelah 9 kali nggak pernah menang. Ini akhirnya pertama kali menang. Jadi rekornya di Monday Night Football adalah 1-9. Aduh gila, Kirk Cousins balak banget ya di Monday Night Football. Nah, Dil, gimana Dil? Kalau dari lo Vikings performance as a whole. Dalvin Cook 30 kali rushing tapi 96 yards doang loh. 30 kali lari. Gimana tuh menurut lo? Iya, menurut gua ada game plan dari pihak Bears, dari sisi Bears yang nggak ngebiarin Dalvin Cook buat run the ball well gitu. Jadi play selection-nya agak questionable karena beberapa kali kayak udah loaded stacked box gitu looks-nya dan itu dipaksain buat running gitu. Nggak bijak aja gitu. Dan play besarnya semuanya play passing kan. 2 atau 3 kali ke Jefferson. Terus touchdown-nya juga ke Thielen, both on good coverage I think. Nggak tahu ya, mungkin memang gaya main yang diinginkan oleh Vikings seperti itu, tapi gua rasa mungkin bisa lebih bagus lagi lah ya dalam selektif ketika kapan harus run game, kapan harus passing game gitu kan. Karena udah kebukti bahwa ideally buat Vikings itu mereka harusnya bisa lah lebih banyak main passing game-nya. Menurut gua balance-nya belum ketemu aja sih, karena ketika ada tim beneran niat ngehentiin run game-nya Vikings bisa gitu. Maksudnya run game-nya Vikings nggak sebagus itu sampai harus berkali-kali ngeran football-nya dan hasilnya nggak ada gitu kan, sampai 30 kali kalau under 100 yards kan berarti average-nya kecil banget. Itu sih menurut gua mainnya oke aja. Menurut gua banyak bergantung sama kesalahan yang dibuat sama Bears offensively. Sekali ada return itu ngebuat gamenya jadi close menurut gua. Cuma ya again menurut gua Vikings just did enough. Lebih ke kesalahannya Bears sih. Salahnya Bears quarterback situation related ya. Tapi menurut gua juga Vikings terlalu maksain run the football sih. Gue nggak tahu ya apa nggak percaya sama Cousins kah atau gimana. Menurut gue sedikit terlalu banyak lah dosisnya Cook kemarin. Oke. Nah, Kak Bears, walaupun katanya play callingnya udah diganti ya dari Matt Nagy ke offensive coordinator, tapi apa yang salah lagi nih sama Bears? Dan juga Nick Foles kemarin kan cedera kayaknya lumayan parah ya. Dan walaupun kemarin juga Bears bikin kick off return touchdown juga kan. Kick off return touchdown nih ya. Tapi ya tetap kalah. Gimana menurut lo? Banyak sih yang harus dievaluasi juga dari offense-nya. Karena ya satu play calling pasti itu. Play calling mereka bukan beberapa lagi ya, seluruh game mereka dengan Nick Foles, mereka entah kenapa for some reason terlalu bergantung sama Nick Foles. Karena dia banyak banget passing attempts-nya, jadi kayak mereka mungkin nggak merasa pede dengan running game mereka, akhirnya mereka
ya kasih aja ke Foles, suruh dia short pass. Dan kemarin juga banyak banget dia lempar ke wide receiver screen juga, yang pada akhirnya nggak berdampak apa-apa bagi drive-nya mereka. Dan 13 poin dari Chicago Bears itu kan semuanya dari special team ya, nggak ada dari offense. Jadi satu, mereka nggak pede dan nggak percaya dengan running game mereka. Kedua, decision makingnya Foles juga banyak yang flawed ya, banyak yang ada kesalahan, kayak misalkan yang fourth down terakhir mereka tuh yang fourth down conversion mereka, yang seharusnya dia Foles bisa punya waktu di pocket, cuman dia lebih milih lempar deep ke Anthony Miller, yang dia walaupun dia udah satu step dari defender Vikings, cuman masih di overthrow sama Foles. Jadi padahal dia sebenarnya bisa lempar ke Daryl Mooney, terus lebih itu juga bisa lempar ke tengah ke Allen Robinson, yang notabene mereka cuma dijaga satu pemain, yang mereka main man to man, tapi nggak dilihat sama Foles. Jadi udah main lempar deep aja, nggak sabar. Dan kemarin juga kan karena Vikings itu mereka control the ball, walaupun mereka run the ball-nya nggak terlalu bagus dengan Dalvin Cook. Cuman ya Cousins mainnya juga overall not bad, kesalahannya nggak sebanyak biasanya. But kalau dilihat dari beberapa pertandingan belakangan sih sebenarnya Cousins bisa lebih bagus dari itu. Jadi 2 touchdown-nya juga karena ya sebenarnya itu antara sedikit ada faktor luck-nya sedikit, karena defense-nya Bears juga udah jaganya juga udah sesuai yang seharusnya cara mereka jaga. Cuman ya Adam Thielen juga akhirnya dapat touchdown 2 kali, itu juga bagus juga. Concern-nya di sini ya pasti Bears on offense banyak yang harus diperbaikin. Mungkin satu-satunya yang pemain yang bisa dikatakan ya bagus itu ya cuman Allen Robinson. Maybe Anthony Miller yang tipe-tipenya lebih ke Swiss Army knife. Tapi quarterback mereka harus address itu di draft musim depan sih, di draft 2021. Oke. Nah, Jetas. WR rookie terbaik musim ini? One and only Justin Jefferson. Jetas. I don't think we should explain more how great he is as a rookie. Tapi ya kita bahas dikit aja lah ya. Dia bikin 135 yard, dan ini adalah game keempatnya dia dengan mencetak lebih dari 100 yard. Ya, 100. Jadi game keempat dia yang bikin 100 yard game ini ya di umur yang masih cukup muda, rookie ya. He is one of the strong candidate to be rookie of the year, offensive rookie of the year. Offensive rookie of the year ya. Untuk dari kelas wide receiver. Jadi ya sebenarnya nggak perlu dibahas lagi, bukan nggak perlu dibahas lah. He's too good lah menurut gue. Tapi kalau misalnya mau dibandingin sama rookie yang lain, rookie-nya Vikings ini surprisingly good ya. Surprisingly good di match kali ini. Jadi ada Ezra Cleveland, itu offensive guard, terus juga cornerback-nya juga, ini juga di draft di first round juga, Jeff Gladney. Terus ada DJ Wonnum sama Troy D. Gladney sih sebenarnya bermainnya biasa aja, nggak bagus-bagus amat. Cuman dia cukup stabil lah sebagai bermain sebagai cornerback. Jadi statsnya sih memang nggak terlalu impresif ya, tapi ya overall he was good enough to be a starting cornerback gitu. Terus juga kalau dari sisi Bears, ini agak menarik sih. Banyak katanya sih Jalen Johnson itu bisa masuk kandidat untuk jadi defensive rookie of the year. Tapi kalau lihat dari match kemarin, dia struggle. Struggle. Apalagi
dia kan main to mainnya sama Justin Jefferson. Oh, Main udah to kena mainnya- dia burn ya. Main to mainnya sama Justin Jefferson, dia struggle banget lawan Justin. Apalagi dia nggak cuma Jefferson juga, dia juga harus mengcover Adam Thielen. Jadi dia conceding 5 reception dari untuk 98-nya, jadi dia jebol dari 5 reception 98-nya, 4 first down dia, jadi Johnsonnya jebol di situ. Emang sebenarnya dia bagus ya, tapi untuk match kali ini ya karena match up-nya sih ya lawan wide receiver yang bisa dibilang cukup elit juga di Adam Thielen dan juga strong rookie Justin Jefferson, ya mainnya ya mungkin lagi nggak bagus aja sih sebenarnya. But overall he did well, Jalen Johnson. Untuk secara one season ya. Kalau match ini sih ya memang nggak bagus aja. Oke. Nah, itu tadi match reviewnya. Kalau Vikings next week lawannya Cowboys ya bisa nih mau Vikings lah kalau. Ya jangan ketularan Steelers. Saya kemarin lawan Cowboys susah banget menangnya. Nah, ini satu lagi terakhir Bears lawannya Bears. Oh, Bears bye ya? Bentar. Bears bye ya? Oh iya. Baik. Iya, Bears bye. Oke. Jadi itu review-reviewnya. Nah, kan tadi di awal gue udah bilang gue bakal mendatangkan tamu yang lagi girang banget karena ngalahin si running back yang nyamar jadi QB. Jangan marah, fans Ravens ya. Jangan marah. RULJ. Jangan marah. Jadi yaudah, kalau gitu sambil kita tunggu tamunya datang, kita nonton dulu iklan satu ini ya. Ya, balik lagi abis iklan tadi karena di awal-awal gue udah bilang kita seperti biasa kedatangan tamu spesial, dan ini spesial karena ini tim ini upset alert hitungannya ini. Bisa mengalahkan tim yang banyak orang jagoin dan masuk top rated tapi dikalahin sama tim yang dulunya dynasty sekarang emang masih dynasty. Nah, ini kita kedatangan perwakilan dari apa nih? Gue bilangnya perwakilan dari Zero Boss apa Sekte Patriots nih enaknya nih? Sekte aja. Oke. Nih kita kedatangan perwakilan dari Sekte Patriots nih, ada Andra nih. Yang udah join karena Patriots meng-upset alert mengalahkan Ravens 23-17 loh. Wah, ini gue nonton juga. Kenapa ini Ravens? Tapi ya alasannya jangan alasan hujan lah. Orang bolanya dari Kasimat masa masih dibilang licin-licin. Itu mah alasan warga sono itu. Nah, jadi gimana nih? Kalau menurut lu, Ndra, dari Patriots ini kalau lihat kan Cam Newton ya seperti biasa passingnya ya so-so ya kan. Cuman bikin satu rushing touchdown, satu passing touchdown juga. Cuman Damien Harris ini lagi-lagi ya. Iya. 121 rushing yards loh. Wah, sama ini juga kemarin juga Patriots bikin trick play Jacoby Myers bikin passing touchdown ya. Kan katanya dia sebenarnya dulu SMA mainnya jadi QB ya. Dia high school quarterback. Nah, sama ini JC Jackson yang katanya rekor 5 game beruntun bikin interception, sekarang leading stats interception di NFL. Sekarang itu dia bikin interceptionnya sebanyak 6. Wah, gimana Ndra? Jangan alasannya hujan, yang lain. Masa hujan easy win lah kemarin lawan Ravens mah. Gila sih. Gak paham lagi gue. Maksudnya ini jadi kemenangan yang bener-bener ngangkat moralnya squad Patriots gitu. Kemarin kan lawan Jets. Ya ibaratnya lawan Jets, semua orang bisa menang lawan Jets. Tapi ini lawan Ravens yang jelas moralnya bakal keangkat. Terus kalau buat gue kenapa kita bisa menang, satu, kita main bagus di cuaca kayak gitu. Kita punya game plan yang lumayan bisa nge-counter defense-nya Ravens, di mana pas di awal itu defense Ravens lumayan shaky di edge-nya. Jadi Damien Harris kenapa bisa tadi 121 rushing yards, itu juga banyak rushing dia yang dari luar. Terus Jacoby Myers
benar-benar menjelma jadi WR1 setelah Edelman gak ada. Dan ini juga kebantu sama Ravens kemarin banyak miscue kayak bad snap. Bad snapnya berapa kali Wah, kemarin banyak itu, banyak. Si centernya ke Lamar Jackson sama ke yang Mark Ingram juga kan. Jadi ya kayak all things goes well aja sih sebenarnya kemarin itu. Nah, terus kalau gimana Dil? Kalau menurut lo dari defense Patriots, apakah terbantu hujan apa gimana menurut lo? Gua rasa iya dan enggak ya. Secara skematis menurut gua season ini memang Ravens agak kesulitan passing game-nya. Menurut gua ada dua faktornya. O-line-nya nggak segahar biasanya, dan for whatever reason gua rasa weapon-nya kurang ya. Kelihatan kalau yang bisa diandalin cuma si Hollywood Brown doang. Dan itu pun karena dia undersize sifatnya, dia kan WR1 tapi dia tipenya burner gitu kan, yang larinya ngebut gitu kan. Yeah. Dia agak susah untuk rute-rute isolasi normal gitu, kayak go di sideline segala macam kan. 2 kali itu gue inget ada deep ball di sideline, yang satu dimatiin incomplete, yang satu terus kena INT. Ya itu sih gue rasa mereka nggak punya perimeter player yang bisa win consistently gitu. Ketika passing game mereka jalan, gue rasa either mereka nggak butuh hal-hal kayak gitu, atau TE mereka lagi gacor, dan gue rasa nggak ada itu di game kemarin. Faktor weather is in play. Menurut gue susah memang ngelempar bola pas hujan gede banget itu ya kemarin. Hujan gede. Tapi nggak sampai pada level yang beneran ngeganggu gitu. Gua rasa harusnya kalau mereka punya playmaker lain di luar di posisi WR, terus gua rasa kalau run game mereka sebagus tahun kemarin harusnya nggak masalah. Cuma both didn't happen gitu, they don't have other weapons outside, sama run game mereka nggak sebagus tahun kemarin, ya hasilnya kayak gitu. Oke. Nah, Kak, kalau dari lo Ravens nih, walaupun Lamar Jackson kemarin bikin 249 passing yards, 2 touchdown tapi 1 interception. Willis Snead 64 receiving yards, 2 touchdown, tapi what's wrong? Selain hujan. Jangan hujan. Gue gak mau alasan hujan. Weathergate. Iya, Weathergate. Sebenarnya mereka punya kesempatan untuk at least kalau nggak salah nyamain kedudukan atau balikin kedudukan di detik-detik akhir quarter 2 sebelum first half selesai. Itu yang Lamar kalau nggak salah udah third and mid and short, dan dia punya opsi untuk lempar antara ke Willis Snead atau dia bawa sendiri, tapi dia justru malah nge-force ball ke agak deep ke, kalau nggak salah Devin Duvernay, atau bukan Hollywood Brown sih, tapi antara Devin Duvernay atau satu lagi WR-nya. Tapi coverage-nya dari J.C. Jackson sama dia udah dibantu safety, which is itu purely on decision making ya. Decision making-nya di play itu emang it's on Lamar. Dan juga ada fourth down conversion yang Ravens gak bisa manfaatin itu sih, yang seharusnya musim lalu all season mereka bagus banget in terms of third or fourth down and short gitu. Jadi musim ini mereka udah disebutin sama Fadil Hayo. Yang pertama, O-line mereka banyak yang hilang, banyak yang cedera. Ronnie Stanley IR, terus center mereka Matt Skura juga injured, dan juga all pro guard mereka Marshall Yanda juga pensiun kan. Iya, jadi ada flaw yang susah untuk ditutupin karena mereka itu ada starter yang nggak tergantikan lah buat offensive line-nya Ravens. Jadi itu bisa jelasin kenapa
rushing game mereka tuh nggak seganas tahun lalu dan kayak nggak se-eksplosif tahun lalu. Tahun lalu kan Lamar bisa sampai 1,000 rushing yard lebih. Ingram juga double digit touchdown, terus ada Gus Edwards juga. Walaupun musim ini udah ada tambah J.K. Dobbins, tapi kalaupun online-nya juga nggak sebagus tahun lalu, juga nggak akan jalan. Jadi, most of the time, kenapa rushing game mereka nggak sebagus musim lalu, mereka yang 14-2 itu, karena ada kekurangan di offensive line-nya itu. Ditambah juga beberapa starter cedera kan, kayak kemarin yang baru extend kontrak si Ronnie Stanley ya, left tackle-nya. Jadi Calais Campbell juga cedera kemarin, makanya tadi kata Andra kan banyak run-nya Damien Harris yang melalui edge ya. Yeah. Jadi karena itu juga nggak ada pressure dari edge-nya mereka, dari defensive end sama dari outside linebacker yang bisa untuk stop run dari Damien Harris. Jadi salah satunya juga karena injury juga sih, dan hujan pun juga berpengaruh sebenarnya. Hujan pun pengaruh. Berarti hujan masih ngaruh ya. Oke. Nah, Hujan tuh pengaruh banget loh menurut gue. Iya tapi kenapa? ini sebenarnya bukan soal hujannya doang. Kayak kemarin Patriots tuh bener-bener bisa nge-eksekusi run game-nya dengan baik, dan passing game mereka tuh kemarin kalau ngelempar ke WR tuh cuma ke Jacoby Myers. Wide receiver ya. Wide receiver yang dilempar kemarin cuma Jacoby Myers, terus sama tight end-nya Ryan Izzo. Udah 2 orang itu doang yang nangkep bola dari WR sama tight end. Oh iya sih. Hujannya goib, Dil. Goib. Hah? Iya. Selesai match langsung selesai ya? Selesai match Udah sudah ya? reda deh. Terus cuma hujan pas Ravens offense doang. Kan gua bilang apa? Wow. Di Gillette Stadium itu ada pawang hujan lagi ngumpet, Wah. lagi jampi-jampi di sana. Ini jangan-jangan Ravens bakal hujan, ada Ravens rain hujan, gate Ravens ini. hujan, gitu. Santet itu. Ini udah Kita ngorbanin Brady ke Tampa Bay itu buat itu sebenarnya. Udah deflate gate. Fans Patriots jangan langsung marah gitu dong kalau gue sebut gate-gate yang itu dong. Santai aja, kan menang lawan kan Ravens. juara Super Bowl, seru. Iya cuman Dolphins sama ininya Bills juga menang. Bills kalah ya. Dolphins menang. Aduh. Emang 2020 banget ini. Masa Patriots di bawah Bills sama Dolphins ini? Kalau Jets mah ya Jets. Ya. Jadi untung bye dia. Untung bye. Jadi minggu ini enggak kalah loh. Iya, enggak kalah dan enggak menang juga masalahnya. Nah, evaluasi diri. Aduh, nah ini faktanya. Sorry, gue baru ingat. Kalau menurut tuh dari rookie-nya kan kemarin ini juga rookie-nya paling yang kalau yang Dagger, sering main kan yang sering ibaratnya yang Dagger. paling sering disorot kamera karena nangkap bola kan Devin Duvernay ya. Cuman kalau gue lihat nih ya, di list top rookies of 2020 ini ada OL-nya Patriots yang ternyata mantap juga sih. Siapa namanya? Mike Onwenu. Nah, gimana menurut lo? Mike Onwenu. Untuk Michael Onwenu sendiri untuk match kali ini lawan Ravens, dia ternyata mainnya nggak begitu bagus ya. Dia allowed multiple pressure cross. Jadi dia tuh tembus sekitar 30 kali pass blocking dari dia kan dari tackle kan. Jadi kemungkinan karena pas apa sih namanya? Aduh, gue lupa, sorry. Apanya? Spot 7-nya Ravens yang sebelah kiri berarti memang masih bisa menghandle dengan cukup baik ya. Sedangkan tadi kan udah disebutin kalau Campbell cedera berarti mereka itu sangat dependen di sebelah kiri. Jadi ya mungkin Michael Onwenu nggak bisa terlalu menghandle sendirian. Jadi ya dia tembus sekitar 30 kali protection. Jadi ya menurut gue sih ya mungkin ya gue sering bilang ini mungkin cuma ya bad day in the office aja lah. Ya minggu depan mungkin bisa main lebih bagus lagi. Terus juga kalau dari Ravens, Patrick Quinn nggak main bagus-bagus amat sih sebenarnya. Dia cuma menghasilkan one defensive stop aja. Apalagi pas jadi mainnya tuh buat untuk apa sih namanya, passingnya tuh nggak terlalu bagus lah kemarin. Buat pas protectionnya tuh nggak terlalu bagus. Apalagi kan coverage-nya tuh pasnya Newton sebenarnya kan ya biasa-biasa aja,
skillful banget. Yang paling mainnya kalau nggak short, mid, lari. Paling kan polanya kan sebenarnya ketahuan kan kalau main Cam Newton itu seperti apa. Cuman Patrick Quinn nggak cuma bisa bikin one defensive stop, itu juga mungkin faktornya karena mereka harus memaksa untuk bermain dengan front seven mereka yang Calais Campbell-nya hilang. Jadi mau nggak mau mereka belum menemukan cara untuk mengisi kekosongan dari Calais Campbell. Jadi ya mungkin seperti itu. Terus juga dari Kyle Dagger ini lumayan ini, gue rasa. Kyle Dagger ya? Kyle Dagger ya. Kyle Dagger kemarin dia bikin 5 defensive stop dan bikin 8 tackle ya. Sebenarnya kan 12 tackle kemarin. 12 tackle. Oh, 12 tackle ya? 12. Ya, berarti ya memang Kyle Dagger nih kalau di match kali ini jadinya most valuable rookie lah di match lawan nih Ravens Patriots. Nah, kalau Patrick Quinn gimana? Ini dia 9 total tackle sama 1 tackle for loss, cuman gimana Mata? Ya gitu, tadi kan Patrick Quinn itu udah gue sebutin tadi. Jadi dia itu walaupun secara stats tadi ada tackle apa segala macam, cuman dia cuma bikin one defensive stop aja. Oh, oke. Ya, jadi dia tuh belum sanggup untuk nge-coverage pas attack-nya dari Patriots, karena ya itu tadi, mereka masih belum menemukan gimana caranya buat meng-cover kekosongan di Calais Campbell. Jadi karena mereka nggak terlalu dependen juga sih. Masuknya Yannick Ngakoue kayaknya belum terlalu banyak berpengaruh ya. Coba nanti kalau misalnya bakal gua cek lagi secara advance stat, kalau misalnya Yannick Ngakoue udah mulai ada kontribusi di front seven-nya si Ravens, tapi ya gitu. Tadi udah gue bilang memang hilangnya Calais Campbell tuh berpengaruh besar. Jadi mereka pas defense tuh masih belum terlalu bagus. Gue mau coba jawab yang kenapa Ngakoue nggak terlalu kelihatan belakangan ini, karena dia itu kan aslinya adalah 4-3 di defensive end ya. Jadi 3-4 ya berarti ya. Dan Ravens mereka main 3-4 dan dia ditempatin di outside linebacker, which is sebenarnya tugas mereka tuh hampir sama. Cuman 4-3 defensive end tuh tipenya lebih gede dan agak sedikit lebih lamban dibandingkan 3-4 outside linebacker. Iya. Jadi mungkin ada sedikit kayak masa penyesuaian dari Ngakoue untuk ke skema yang belum pernah dia sentuh sebelumnya, karena dia di Vikings sama kemarin di Jaguar sama di Vikings itu dia juga mainnya 4-3 defensive end juga. Jadi masih ada masa adaptasi dan memang posisi aslinya sebenarnya bukan di 3-4 outside linebacker. Jadi di situ mungkin kenapa dia agak struggle belakangan ini. Okay. Patrick Quinn kemarin yang ngejaga Burkhead pas TD-nya Jacoby Myers itu. Betul, ya. Jadi kena di situ dia. Oke. Berarti kalau dari gue cuman kasih congrats buat Patriots, karena makasih ya Patriots ya. Yoi. Jadi lumayan gampang nih Steelers. Lumayan kan? Ravens langsung turun. Aduh, lega 3 game. Kali hitung ya ternyata ya. Itu. Gue kemarin tuh nyamar dulu jadi sekte Patriots. Demi itu aja udah. Kalau udah selesai udah. Kepentingan divisi ternyata ya. Kepentingan divisi. Iya. Saya nggak ada ruginya juga buat Patriots, jadi nggak apa-apa. Iya. Makanya pas ngalahin ya, wah makasih banget nih. Ada lega 3 game. Lumayan lah kalau misalnya tiba-tiba Steelers kalah 3 kali kan masih menang tie break nih 1-0. Ya semoga aja 2-0 sweep ya. Kalau 2-0 apalagi lega 4 game. Lumayan deh. Kan thank you ya. 16-0. Thank you ya Patriots. 16-0 kan? Apa? 16-0 kan? Ya. Gua kalahnya di ujung. Jawaban gua mungkin tapi tidak mungkin. Nah, ini faktanya ini Ravens pertama kalinya nge-score kurang dari 20 poin sejak 32 game. Wow, berarti Patriots berarti 16-32, berarti 2 musim ya? Iya. Full to season. Lumayan juga ya. Wah, padahal sempat ketemu Patriots juga tahun lalu. Iya, benar. Dan itu juga ya hasilnya ya Lamar lagi gila-gilaan ya karena enggak hujan. Nah, next week ini ini kalau gue liat next week-nya, lihat itu Ndra. Next week lawan timnya Oka Texans tuh lu abisin dah tuh tim. Nggak jelas. Ya, udah nggak punya first round draft pick. Terus nontonin mantannya bikin catch yang gila sih itu.
Nangis itu. Aduh. Kelindes, Itu kalau kelindes misalnya Damian Harris. kalau misalnya Bill O'Brien punya Instagram, di tag semua itu kali ke Bill O'Brien. Oh iya, jelas pastinya. Aduh. Texas. Lo ngomong duluan dah Kak, nggak apa-apa Kak. Toh nanti yang ketawa terakhir kan gua, jadi lo ngomong. Gue pun juga ngeliatnya nggak akan tertawa juga sih. Udah kelihatan bakal dilindas sama Cam sama Damian Harris. Gue kongres aja buat lo, Ndra, sama siapa deh. Gak mau nih, gua nggak suka nih reverse jinx gini-gini. Nggak suka nih gua. Lu kira Fadil dari kemarin nggak reverse jinx tuh? Bilang 70% menang ini, 30% menang Bengals. Nah, Iya ini makanya kalau ini kayak no? cukup lah 75% menang Patriots. 75%. Enggak 100%. Oh iya. Nah, ini kalau Ravens next week lawannya Ravens Titans. Oh, ini ketemu Derrick Henry. Sebenarnya Derrick Henry juga lagi nurun sekarang Derrick Henry. Nah, ini Ravens Titans bisa decider buat ini juga, buat NFL playoff picture, karena sambil gua sudahi podcast week 10 review nih, gua bakal bacain ininya playoff picture-nya di AFC. Pertama ya you know lah, the only unbeaten team in NFL. Iya. Steelers, 2 Chiefs 81, 3 Bills 73, seat 4 Colts tuh kan. Colts. Lu semua jangan bilang Fadil Ohio tobat atau ini deh. Lalu Gua never doubt on Fadil Ohio dari awal never musim. ever doubt Fadil Never. Ohio. Udah lu nonton semua match apa cuma nonton tim top aja? Sampai ngomong kayak gitu. Aduh, udah pasti ketawain aja ya. kita mah ketawain Never aja. sleep, Sekarang ya. udah gitu. Oh, coach udah mimpin AFC South dari kemarin kemana aja, bos. Aduh, bos. Nih seat 5 Raiders. Tahu sesuatu yang tidak kita tahu kayaknya. Iya, makanya Fadil itu mengetahui yang kita tidak ketahui. Makanya udah lu believe in Fadil aja dah, udah. Makanya seat 5 nih, itu kan top 4-nya yang juara divisi. Nah, ini yang wildcard-nya Raiders 6-3 juga, Dolphins 6-3, Ravens. Oh, gila nih. Ravens 6-3, berarti ini di AFC tim 6-3 ini ada 1 2 3 4 5 6. Wah, ini yang kelimanya Titans yang on the bubble-nya, yang ke-8 6-3. Seat 9 Browns 6-3 juga. Wah, gila nih AFC. Gila. Lumayan berat ya Yes, buat mengejar 3 spot wildcard. Nah, Patriots berapa dia? Patriots di seat 10, Pak. Di rekor 45, beda 2 ini sama Browns ini. Bisa. Naik 1 dari seat 11 kemarin. Nah, karena ngalahin Ravens. Ravens nih karena kalah langsung jeblok ke seat 7. Gila. Makanya keras nih emang. Kalau NFC seat pertama Packers 72, seat kedua Saints 72. Seat ketiga Cardinals 63, seat keempat Bisa nggak usah disebut enggak divisi. Masa menang cuma 3 kali? Apaan? Si NFL protes semua itu sebenarnya. Gua harus ini dong, tetap sporting. Harus fair. Eagles Harus tapi fair. gue baca rekornya kecil aja deh karena rekornya paling hancur 3-5-1. Dah. Next Buccaneers seat 5 73, seat 6 LA Rams 63, seat 7 Seahawks yang kalah kemarin lawan Rams aja langsung jeblok 2 seat tuh ke seat 7 sekarang. Seahawks 63 tuh. Nah, ini kalau sedikit ya terakhir ya. Ini buat yang divisi yang bagian timur NFC tuh ampun, nah ini di bawahnya Eagles aja Giants di seat 13. Bawahnya Washington 15. Paling bawah Cowboys. This is our year. Our year sampai kapan? Aduh, gak kelar-kelar itu our year. Duh, jadi udah itu playoff picture-nya di week 10, mungkin week 11 bakal langsung berubah banyak kali kalau misalnya banyak hasil yang tidak diekspektasikan atau upset alert yang banyak-banyak kayak ini nih tadi Patriots lawan Ravens. Jadi thank you banget yang udah nonton di YouTube, thank you banget udah dengerin di Spotify, thank you banget Andra yang mewakili sekte Patriots ditunggu 11-5 season. Nah, apa? 11-5 season. Oh. Let's go.
Oh, 11-5 season. Yain aja dulu. Because why not ya? Because why not gitu lah. Nih kita tunggu aja nih podcast terbaru Sekte Patriots nih. Gimana nih mereka reaksinya menang lawan Ravens nih. Kita tunggu aja nih. Aduh. Yoi, Jumat nanti. Nah, jangan lupa Jumat ya di Spotify dan YouTube kita. Dan thank you juga buat Fadil Hoyer yang udah join. Thank you banget Noah udah join juga. Dan thank you juga Oka udah join. Jangan lupa yang di YouTube subscribe ke Konsek sambil subscribe biar kita upload dapat notifikasi langsung nonton biar update sama NFL di Indonesia. Yang di Spotify tetap keep up sama kita. Terus juga jangan lupa like, comment, share video ini. Dan jangan lupa itu di bawah Oka, Fadil, Ohio, sama Nuha udah ada sosial medianya nih. Semuanya langsung join aja. Gak usah pakai malu. Kalau lu mau nanya basic tentang NFL, tanya aja, gak usah malu. Kita mah selalu open. Biar yang nonton NFL makin banyak di Indonesia. Jadi yaudah, thank you udah nonton. Jangan lupa next week di Week 11 Review tetap stay tune di NFL Fans Indonesia ya. Dadah. Terima kasih telah bergabung dengan Zero Knowledge Podcast. Follow kami di Instagram dan Twitter @NFLFansIndo. Atau bergabung dengan kami di Line Square dengan keyword NFL Fans Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya.